Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan bahas bab terakhir ya, yaitu bab 6. Karena ini materi terakhir di kelas 10 ini dan di semester ini, yaitu peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Sebelumnya kan kita bahas Daulah Umayyah di Damaskus ya. Nah, itu jilid satunya. Nah, sekarang kita bahas Daulah Umayyah di Andalusia, ini jilid 2-nya ini. Udah kayak ini ya, berjilid-jilid ya. Oke, kita lihat di sini peta konsepnya ada tiga poin. Yang pertama, lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kedua, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, jadi sebelum masuk ini lahirnya, jadi kita flashback dulu ke penaklukan Andalusia ya. Jadi sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam itu sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Jadi Afrika Utara itu merupakan salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Gubernurnya yang saat itu menjabat adalah Musa bin Nusair. Nah, sebelumnya Afrika Utara itu didominasi oleh menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Raja Gotik. Nah, Raja Gotik ini dia juga menguasai Andalusia gitu. Jadi yang memimpin Andalusia ketika itu Raja Gotik saat itu Roderick ya. Luzrik atau Roderick. Nah, itu yang memimpin kala itu. Jadi sebenarnya Afrika Utara ini hanya sebagai batu loncatan gitu. Hanya sebagai batu loncatan untuk menguasai Andalusia. Nah, saat itu Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara, ingin menguasai Andalusia. Jadi pas saat benar-benar Afrika Utara seluruhnya dikuasai oleh pasukan Islam, itu udah mulai merencanakan nih langkah selanjutnya adalah penaklukan Andalusia, penaklukan Spanyol. Nah, jadi beliau ini mengutus Thorif bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Nah, Thorif ini membawa pasukan perang dan 500 pasukan berkuda dan melintasi selat yang terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisi ini, Thorif dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Julian dan sukses tanpa perlawanan yang berarti. Nah, padahal niatnya ini si Thorif ini ingin menyelidiki gimana sih keadaan Andalusia saat itu gitu. Nah, ternyata kan waktu itu Andalusia dipimpin oleh Raja Gotik, Raja Roderick ya. Nah, jadi memang saat itu tuh memang raja Gotik itu, kerajaan Gotik itu raja yang ini rakyatnya itu nggak puas gitu terhadap kepemimpinan kerajaan Gotik ini gitu. Di satu sisi kecewalah gitu terhadap rajanya yang bersikap selalu sewenang-wenang lah gitu, pokoknya tidak memperhatikan rakyat gitu. Nah, itu mungkin salah satu alasan juga kenapa rakyatnya ingin menginginkan pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar amanah gitu kan. Nah, pas saat mungkin dari keadaan yang seperti itu gitu, jadi ketika Thorif tadi ingin menyelidiki keadaan gitu kan, jadi ternyata seperti itu keadaannya. Nah, jadi rakyat Andalusia antusias gitu kan, makanya tanpa adanya perlawanan ketika pasukan Islam datang tanpa adanya perlawanan. Nah, pas sudah lapor ke Musa bin Nusair, akhirnya dengan yakin tuh Musa bin Nusair, oke, berarti langkah selanjutnya kita merencanakan bagaimana menguasai Andalusia dengan seutuhnya gitu kan, seluruhnya gitu. Ya udah diutuslah tuh panglima perang yang bernama Thorik bin Ziyad dengan 7.000 pasukannya dan dibantu juga dengan orang-orang Arab yang dikirim oleh khalifah di Damaskus ya. Ini kan masih di bawah pemerintahan Umayyah di Damaskus ya. Jadi dibantu juga oleh khalifah Walid bin Abdul Malik ketika itu yang menjabat ya.
Karena memang Khalifah Walid ini memang beliau itu terkenal dengan eh, khalifah yang melakukan suka melakukan perluasan wilayah gitu. Jadi memang masa Walid ini perluasan wilayah Islam saat itu benar-benar berkembang sangat pesat. Tuh. Salah satunya ya ini penaklukan Andalusia terjadi pada masa Khalifah Walid gitu, yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad membawa pasukannya menyeberangi selat yang kemudian terkenal dengan Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Tariq berhasil dengan gemilang dan berturut-turut berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Dengan ditaklukkannya Andalusia, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia dimulai dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Sebenarnya nggak cepat gitu, termasuk lama juga gitu Andalusia ketika itu dikuasai sepenuhnya. Kalau full sepenuhnya dikuasai itu selama 15 tahun sampai tahun 107 Hijriah atau 726 Masehi. Jadi sampai 726 Masehi itu benar-benar seluruhnya dikuasai oleh pasukan Islam. Seluruh wilayah Andalusia dikuasai oleh pasukan Islam. Coba bayangin 15 tahun loh perjuangannya, Masya Allah ya. Nah jadi setelah ditaklukkan, setelah dikuasai oleh pasukan Islam, jadi Andalusia menjadi bagian dari Daulah Umayyah, menjadi wilayah bagian gitu. Ibaratnya kayak apa ya, kayak cabangnya lah gitu. Jadi sudah mulai berkembang di Andalusia gitu, tetapi saat itu pusat pemerintahannya masih berada di Damaskus, di bawah kepemimpinan Daulah Umayyah yang ada di Damaskus, di bawah kepemimpinan Khalifah Walid bin Abdul Malik gitu. Nah, makanya mungkin ini periode pertama. Jadi ada beberapa periode ya. Ada 6 periode. Periode pertama ini periode penaklukan. Periode penaklukan di mana pusat pemerintahannya itu masih di Damaskus, masih di bawah kekhalifahan Umayyah di Damaskus gitu. Makanya mungkin karena pusat pemerintahannya di Damaskus, kemajuan di Andalusia ini melambat gitu. Mungkin itu yang menyebabkan kemajuan politik dan ekonominya jadi melambat gitu. Terus konflik internal juga sering terjadi gitu, perbedaan etnis, perbedaan golongan gitu kan, yang berpusat di Damaskus dengan gubernur Afrika Utara. Nah, ini merupakan periode pertama. Nah, kemudian periode keduanya ini sudah mulai nih. Di periode kedua Daulah Umayyah ini sudah berdiri sendiri. Di periode kedua ini sudah berdiri sendiri, yang ditaklukkan oleh Abdurrahman I atau Abdurrahman Ad-Dakhil gitu. Jadi ceritanya Daulah Umayyah di Damaskus ketika dikuasai Abbasiyah, ketika diruntuhkan oleh Abbasiyah itu kan pada tahun 750 ya. 750 Masehi, Daulah Umayyah runtuh di Damaskus, kemudian digantikan oleh Abbasiyah. Nah, pas saat itu Abbasiyah itu membunuh semua keturunan Umayyah. Kenapa? Karena dia takut ketika nanti masih ada satu keturunan aja, takut nanti akan balas dendam dan gantian yang diruntuhkan gitu. Jadi makanya di saat meruntuhkan, mengambil alih ke pemerintahan Umayyah, ketika itu seluruh keturunan Umayyah dibunuh gitu. Tetapi ada salah satu keturunan Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Abbasiyah. Dia bernama Abdurrahman. Beliau adalah cucu dari Hisham bin Abdul Malik. Nah, Abdurrahman ini udah pokoknya mengembara selama beberapa tahun, 5-6 tahun lah gitu. Pokoknya lari dari kejaran Abbasiyah gitu kan.
Nah, sehingga singkat cerita Abdurrahman ini berhasil lolos dari kejaran Abbasiyah dan dia adalah satu-satunya keturunan Umayyah yang berhasil lolos. Sampai akhirnya dia singgah dan menetap di Andalusia, di Spanyol. Ketika itu gubernur Andalusia yang memimpin adalah Yusuf Al-Fihri. Udah tuh Abdurrahman akhirnya menaklukkan Andalusia dan mengalahkan Yusuf Al-Fihri, gubernur Andalusia. Dan di situ ternyata masih banyak pendukungnya. Karena kan Andalusia pertama kali kan ditaklukkan oleh Umayyah kan. Nah, jadi masih banyak tuh pendukungnya si Abdurrahman itu. Akhirnya Abdurrahman mendirikan Daulah Umayyah di Andalusia. Dan beliau bergelar Ad-Dakhil. Tuh. Kalau kamu cari di Google Abdurrahman Ad-Dakhil pasti sang penakluk Cordoba. Gitu. Jadi karena memang dia adalah yang menaklukkan Cordoba. Dia merupakan apa ya? Sosok yang ini yang membawa Umayyah bangkit lagi gitu. Kan tadinya Umayyah kan udah dihabisin sama Abbasiyah kan di Damaskus gitu. Nah, tiba-tiba dia membangkitkan lagi di Andalusia gitu. Jadi memang sosok yang sangat sang penakluk lah gitu, penakluk Cordoba. Nah, ini merupakan periode kedua. Periode kedua ini terjadi antara tahun 755 sampai 912. Nah, ini periode kedua. Nah, dari saat itu udah mulai berdiri nih. Ternyata Daulah Umayyah sudah bangkit lagi. Tuh, kalau di sejarah Daulah Umayyah jilid 2 yaitu di Andalusia. Oke. Nah, sekarang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi setelah Abdurrahman Ad-Dakhil tadi mendirikan Daulah Umayyah jilid 2, selama kurang lebih 30 tahun beliau menjabat gitu kan, beliau mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun serangan dari luar. Karena ketangguhannya itu ia dijuluki Raja Wali Quraisy atau Syakr Quraisy. Tapi dia bilang elang Quraisy ya. Ya pokoknya itulah. Nah, Daulah Umayyah di Andalusia ini berdiri dalam kurun waktu 7,5 abad dari 756 sampai 1492 Masehi dengan amir-amir sebagai berikut. Nah, Ibu kasih tahu ya kalau Daulah Umayyah Andalusia ini, Daulah Umayyah jilid 2 ini namanya Amir ya, bukan Khalifah. Namanya Amir. Yang pertama, Amir Abdurrahman Ad-Dakhil, beliau adalah pendirinya, beliau merupakan pelopornya. Kemudian Hisham bin Abdurrahman, Al-Hakim bin Hisham, kemudian Abdurrahman Al-Ausat, kemudian Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Abdurrahman. Nah, ini periode kedua yang tadi Ibu ceritakan itu sampai ke-6 ini ya. Sampai periode ke-6 sampai Amir ke-6 Munzir bin Abdurrahman. Kemudian yang ke-7 Abdurrahman An-Nasir, ini nanti menjadi periode ketiga. Karena ini nanti udah kembali lagi ke khalifah nih, sudah bukan amir lagi. Jadi An-Nasir ini nanti yang mengubah lagi menjadi khalifah gitu. Jadi kenapa jadi besar? Oke. Ini periode ketiga yaitu Abdurrahman An-Nasir dari tahun 912 Masehi sampai 1013 ya. Nah, ini sampai ke 10 nih. Sampai 1010 nih, sampai Muhammad II. Jadi dari khalifah ke-7 nih Abdurrahman An-Nasir, dia nanti yang mengubah lagi menjadi khalifah. Namanya khalifah bukan amir lagi. Ini periode ketiga sampai Muhammad II. Ini sampai Muhammad II
Kemudian nanti kalau periode ketiga ini sudah mulai ini ya, kemajuan peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan sudah semakin meningkat. Soalnya si ini Abdurrahman An-Nasir ini nanti membangun Universitas Cordoba yang dilengkapi dengan perpustakaan. Jadi sudah mulai muncul seorang ilmuwan muslim gitu. Jadi periode ketiga disebut juga masa kejayaan sih, periode ketiga. Kemudian periode keempat yaitu pada Khalifah Sulaiman, ini Khalifah ke-11 ya, sampai Hisham III, ini periode keempat. Periode keempat ini sudah mulai melemah, sudah mulai khalifahnya udah mulai udah mulai melemah karena udah mulai terpecah belah menjadi 30 negara kecil atau muluk at-Tawaif. Muluk at-Tawaif itu negara-negara kecil. Jadi sudah mulai melemah karena sudah terpecah belah negaranya. Kemudian periode kelima yaitu berlangsung dari tahun 1086 sampai 1248. Pada periode ini muncul kekuatan yang dominan yaitu Daulah Murabitun yang berasal dari Afrika Utara yang sedikit banyak membantu umat Islam di Andalusia dari serangan orang-orang Kristen. Jadi keturunan Umayyah udah mulai ini nih, pas periode kelima ini udah mulai sedikit udah mulai mengikis gitu. Udah mulai mengikis karena kekuatan yang lebih dominan itu dari Daulah Murabitun. Kemudian periode ke-6 itu dari tahun 1248 sampai 1492. Pada periode ini kekuasaan Islam hanya di daerah Granada, yaitu di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Peradaban ini dibangun kembali sehingga sempat mengalami kemajuan seperti pada pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Namun secara politik, jangkauan daulah ini hanya berkuasa di wilayah yang sangat kecil, sehingga berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada periode ke-6. Nah, pas masa periode ke-6 ini benar-benar clear. Daulah Umayyah, keturunan Umayyah benar-benar clear, tidak ada lagi. Gitu. Jadi udah benar-benar runtuh, sudah benar-benar udah benar-benar hilang gitu, sudah benar-benar runtuh, sudah benar tergantikan gitu di periode ke-6. Kemudian kemajuan apa aja sih kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah di Andalusia? Yang pertama ilmu pengetahuan dan sains. Jadi kalau Daulah Umayyah jilid 2 ini lebih fokus kepada ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau Daulah Umayyah jilid pertama itu kan lebih fokus ke penaklukan wilayah ya. Jadi penaklukan Futuhat Islamiyah itu besar-besaran lah gitu pokoknya. Terus lebih ke sistem pemerintahan gitu, lebih ke kayak membuat departemen gitu kan kalau yang di jilid satunya gitu. Kalau yang jilid 2 ini lebih fokus ke ilmu pengetahuan. Sehingga nanti di politik dan perekonomian jadi jomplang ya. Jadi enggak ini gitu. Jadi ya pokoknya kok ibu susah ngejelasinnya ya. Pokoknya karena lebih fokus ke ilmu pengetahuan, jadi politik sama pemerintahan ini terabaikan gitu. Jadi malah turun gitu. Politik dan perekonomiannya malah turun karena tidak difokuskan. Lebih fokus ke ilmu pengetahuan dan sains. Oke, apa aja sih ilmu pengetahuan dan sains yang dicapai pada masa itu? Yang pertama filsafat. Filsafat ini tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Saikh yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ia tinggal di Granada dengan karyanya yang terkenal Tadbir al-Mutawahhid. Pada masa itu di timur ada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, ini tokoh Abbasiyah nih. Jadi sebenarnya Daulah Abbasiyah itu merupakan pelopor
pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di Islam. Sehingga saat saat masa Daulah Umayyah adalah Daulah Abbasiyah menjabat saat itu ya, ilmuwan muslim bermunculan dan sudah diakui di dunia. Bahkan buku-buku atau karya-karya dari ilmuwan muslim tersebut menjadi referensi gitu, termasuk di Eropa, di dunia barat gitu. Nah, itu menjadi motivasi bagi daulah yang lain untuk memajukan ilmu pengetahuan juga. Salah satunya yang termotivasi adalah Daulah Umayyah Jilid 2 ini di Andalusia ini. Jadi sama, mereka juga karena banyaknya munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim Abbasiyah ketika itu gitu kan, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali, terus Al-Kindi, terus Ar-Razi gitu. Nah, pokoknya banyak deh ilmuwan-ilmuwan muslim di masa Daulah Abbasiyah gitu. Makanya saat Abbasiyah berjaya, saat Abbasiyah memimpin, dia menjadi satu-satunya daulah terbesar kala itu. Tidak ada yang mampu menandingi dan tidak ada yang mampu menyaingi gitu. Karena menjadi pelopor gitu, benar-benar saat itu tuh umat Islam itu menjadi nomor satu gitu di ilmu pengetahuan ya. Banyak loh tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang ternyata menjadi penemu gitu. Penemu angka 0 itu ilmuwan muslim, Al-Khwarizmi. Kemudian apalagi Dokter Ibnu Sina kan juga buku-bukunya juga menjadi referensi di salah satu universitas di Eropa gitu. Bahkan diterjemahkan juga gitu. Makanya itu menjadi motivasi bagi daulah-daulah yang lain untuk memajukan ilmu pengetahuan juga. Nah, tokoh keduanya ada Abu Bakar Ibnu Tufail yang berasal dari Wadi, sebuah kota kecil di timur Granada. Kemudian ada Ibnu Rus juga. Banyak lah ya. Kemudian dari sains yang ilmu-ilmu yang bermunculan yaitu kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Abbas ibnu Fams terkenal sebagai ahli dalam bidang ilmu kimia dan astronomi sekaligus sebagai orang pertama kali yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ahmad ibnu Ibas, ahli dalam bidang obat-obatan. Dalam ilmu geografi, ilmuwan yang terkenal dengan Ibnu Jubair. Kemudian Ibnu Batutah, salah satu ilmuwan yang terkenal hingga Samudra Pasai dan Cina. Nah, ini jadi sampai punya nama Eropa sendiri gitu di dunia barat. Kayak Ibnu Sina itu di Eropa atau di dunia barat itu terkenal dengan Avicenna, Ar-Razi dengan Razes. Al-Ghazali juga punya nama barat juga. Jadi emang banyak gitu. Kemudian fikih. Dalam bidang fikih, Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdurrahman. Nah, di Abbasiyah ini juga sebenarnya munculnya empat mazhab itu sebenarnya pada masa Daulah Abbasiyah. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi itu muncul pertama kali itu pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, kalau di masa ini Umayyah di Andalusia ini mereka menganut mazhab Maliki. Kemudian ada lagi ilmu sejarah. Tokohnya yaitu ada Ibnu Khaldun yang melalui karyanya berjudul Muqaddimah. Selain itu ada Yahya bin Hakam, seorang penyair yang dikenal dengan Al-Ghazal. Juga Abu Bakar Ibnu Muhammad yang terkenal dengan Ibnu Al-Qutiyah dengan karyanya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Memiliki nilai tersendiri karena penafsirannya mengenai peristiwa-peristiwa di Spanyol yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang Arab. Nah, itu merupakan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian peradaban dan pembangunan. Nah, ini nih yang ibu ini, Masya Allah, ini Daulah Umayyah di Andalusia ini pembangunan fisiknya itu sangat-sangat luar biasa gitu.
bahkan sampai saat ini, dan diakui oleh UNESCO juga. Yang pertama Cordoba. Cordoba merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Kota ini dibangun dan diperindah. Taman dan jembatan dibangun dengan indah di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Di sekitar ibu kota berdiri istana-istana megah yang semakin mempercantik kota Cordoba. Di Cordoba dibangun Masjid Raya Cordoba. Nah, ini nanti di akhir ibu ini ya. Ada juga Granada. Granada merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat Istana Alhambra yang indah dan megah, merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitektur di Spanyol kala itu. Kisah tentang kemajuan seni arsitektur terlihat juga dengan bangunan istana yang megah lainnya seperti Istana Algaza, Menara Girilda, Al-Zahra, kota satelit di Bukit Sierra Monera. Kota ini dilengkapi dengan masjid tanpa atap dan air mengalir di tengah masjid dengan sangat unik dan indah. Nanti di akhir Ibu kasih tahu peninggalan-peninggalan bersejarah Daulah Umayyah di Andalusia, gambar-gambarnya. Oke. Kemajuan yang dicapai di Andalusia bukan datang dengan tiba-tiba, melainkan banyak faktor yang menjadi pendukungnya. Ini kenapa kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia ini mengalami peningkatan karena ada beberapa faktor. Yang pertama, heterogenitas komposisi masyarakat. Tadi Andalusia mendorong terciptanya iklim intelektual yang maju. Islam datang dengan semangat toleransi yang begitu tinggi. Dengan semangat itu telah mengakhiri kezaliman keagamaan yang sudah berlangsung sebelumnya. Jadi memang masyarakat majemuk sih. Di Andalusia itu masyarakat majemuk, heterogen lah gitu. Semua agama ada. Jadi nggak hanya berasal dari satu budaya saja gitu. Berbagai macam budaya dan berbagai macam agama gitu. Nah, itu yang menyebabkan toleransi mereka sangat tinggi. Terus adanya semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran ulama dan para ilmuwan. Nah, jadi munculnya ilmuwan itu tadi yang menyebabkan kesatuan budaya, adanya semangat kesatuan budaya Islam. Persaingan antara muluk atau haif, kerajaan-kerajaan kecil justru menyebabkan perkembangan peradaban di sekitar Cordoba. Semuanya bersaing ingin menandingi Cordoba dalam hal ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan kebudayaan. Yang terakhir, adanya dorongan dari para penguasa yang mempelopori kegiatan ilmiah sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya. Nah, ini menjadi salah satu ini juga ya, faktor termotivasi gitu dari Daulah Abbasiyah di Baghdad ketika itu. Terus kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Faktor-faktor yang menyebabkan Daulah Umayyah runtuh. Daulah Umayyah di Andalusia runtuh. Yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Sistem monarki membuat masing-masing ahli waris merasa berhak untuk menjabat sebagai pemimpin setiap ada kekosongan kepemimpinan. Ini yang Ibu bilang dari kemarin tuh. Sebenarnya kelemahan dari sistem monarki yaitu terletak pada regenerasi gitu. Belum tentu yang menjadi putra mahkota atau yang memimpin kekhalifahan selanjutnya itu orang yang mampu gitu. Kalau sistem monarki itu pasti sering terjadi perebutan kekuasaan antar keturunan, antar saudara gitu. Udah dibuktikan kan sama Daulah Umayyah jilid 1 di Damaskus, ada perang saudara ketika itu. Itu yang menyebabkan menjadi salah satu faktor lah kenapa sebuah daulah atau sebuah kerajaan itu runtuh gitu. Nah, kemudian yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Orang-orang pribumi enggan untuk menerima para mu'alaf menjadi bagian dari mereka. Akibatnya, kelompok etnis dan Arab seperti etnis Salvia dan Barbar sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosial dan ekonomi negeri tersebut. Ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang memberi makna persatuan. Di samping juga tidak adanya figur yang menjadi pengaut ideologi tersebut. Jadi tidak ada ideologi pemersatu. Kalau di kita di Indonesia itu kan ada semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
kita juga sama sih, kita kan masyarakat majemuk juga, kita kan heterogen juga di sini, berbagai macam budaya, berbagai macam agama gitu, tapi disatukan oleh semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada ideologi pemersatu lah gitu. Nah, tetapi di saat Daulah Umayyah di Andalusia itu tidak ada ideologi pemersatu gitu. Sebenarnya hmm, ada baik dan buruk sih kalau tinggal di masyarakat majemuk gitu. Ya kalau baiknya mungkin bisa dilihat dari toleransinya yang sangat tinggi gitu, bisa menghargai. Mungkin kalau yang buruknya yaitu hmm, kalau Daulah Umayyah di Andalusia sih karena ini ya, karena tidak ada ideologi pemersatu. Kemudian yang ketiga, keterpurukan ekonomi. Kegigihan para penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sedikit mengabaikan perkembangan perekonomian mengakibatkan timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh terhadap perkembangan politik dan militer. Ini yang Ibu tadi jelaskan ya. Karena terlalu fokus dengan ilmu pengetahuan, jadi politik dan perekonomian terabaikan gitu. Ini yang menyebabkan jadi menurun, perekonomian jadi menurun, jadi terpuruk. Kemudian yang keempat, terasing. Islam di Andalusia bagaikan negara kecil yang terpencil dan terasing. Ia jarang mendapat perhatian dan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Hal ini yang mengakibatkan tidak ada yang membantu membendung kebangkitan Kristen di wilayah Andalusia. Kekuatan Kristen inilah yang lambat laun mulai menggerogoti Islam di Andalusia. Menjadi minoritas ya. Emang gak gampang sih menjadi minoritas itu. Butuh perjuangan yang sangat ekstra. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia runtuh gitu. Jadi banyak faktor ya. Nah, selanjutnya untuk ini tadi Ibu kasih lihat. Ini merupakan peninggalan bersejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama, Masjid Alhambra. Masjid Alhambra ini merupakan salah satu bangunan bersejarah. Bahkan dia diakui menjadi pusat kekuasaan Islam gitu. Kalau kalian bahkan sampai pernah dijadiin ini drama Korea, Memories of Alhambra, karena memang dari bangunannya Masya Allah unik sekali gitu. Dan di Istana Alhambra ini terdiri dari bagian-bagian gitu. Ada bagian yang khusus untuk tempat tinggal khalifah gitu kan. Terus ada aula untuk para tamu negara gitu. Jadi sangat luas gitu, memang sangat luas. Dan Istana Alhambra ini adalah pusat kekuasaan dinasti Bani Ahmar, dinasti Islam terakhir di Andalusia. Jadi pas saat periode ke-6 ya. Periode ke-6, Bani Ahmar kan periode ke-6. Dinasti terakhir di Andalusia. Kemudian ada Menara Girilda, dan ada Jembatan Cordoba. Ini Jembatan Cordoba. Terus ada Madinah Al-Zahra atau Kota Az-Zahra, ini yang menjadi pusat satelit tadi ya. Kemudian nih Masjid Cordoba. Nah, ini yang unik kalau kata Ibu mah, Masjid Cordoba. Jadi Masjid Cordoba ini dibangun oleh Khalifah Abdurrahman I. Jadi awal mulanya ini dia adalah gereja. Awal mulanya itu gereja, makanya disebut juga Masjid Katedral Cordoba. Karena awal mulanya itu gereja. Terus Khalifah Abdurrahman Amir Abdurrahman, beliau membeli tanah dari gereja tersebut, yang separohnya gitu didirikan untuk masjid. Jadi satu bangunan terdiri dari dua bagian. Yang pertama masjid, yang kedua untuk orang Islam, yang kedua gereja untuk orang Kristen. Kalau di dalamnya tuh kayak gini nih. Nah, ini yang masjid, ini yang gereja gitu. Jadi Masya Allah ya, pemandangan zaman dulu tuh
toleransinya benar-benar sangat tinggi gitu. Kalau di kita kan Masjid Istiqlal sama gereja katedral ya, itu kan depan-depanan ya, ada pada depan ya, seberang-seberangan. Nah kalau dulu ini malah samping-sampingan gitu, jadi malah jadi satu bangunan, satu masjid, menjadi satu bangunan yang terdiri dari dua bagian masjid dan bagian gereja gitu. Makanya disebut Masjid Katedral Cordoba. Nah uniknya nih, ada cerita lucu nih. Jadi ada salah satu prajurit, yaitu Al-Mansur. Beliau merupakan salah satu prajurit yang paling ditakuti ketika itu. Nah dia itu malah sengaja ingin membuat musuhnya itu marah dengan mengambil lonceng yang ada di gereja. Kemudian lonceng tersebut itu dilelehkan dan dijadikan lampu gantung di masjid. Nah jadi lucu kan gitu. Malah sengaja gitu, lonceng di katedral dilelehkan dan dijadikan lampu gantung di masjid. Nah tetapi nanti ketika Masjid Cordoba ini dikuasai oleh Kristen, diambil lagi tuh lonceng, lampu diubah lagi menjadi lonceng sama Raja Ferdinand III. Jadi udah pas saat daulah Islam atau kerajaan Islam sudah nggak ada gitu kan, sudah dikuasai oleh Kristen, ini nanti jadi ini lagi, jadi gereja lagi. Cuman sama Raja Ferdinand tetap ornamen-ornamen di masjid tetap tidak dihilangkan, tetap ada gitu. Nah jadi itu merupakan peninggalan dari Daulah Umayyah di Andalusia ya. Nah selanjutnya ibu minta kalian mengerjakan tugas, atau ini nanti sebagai PH ya, ibu ambil nilainya sebagai nilai PH karena waktunya sudah mepet. Jadi kalian kerjakan saja di buku tulis dengan menulis dulu pertanyaannya. Yang pertama, bandingkan sejarah Daulah Umayyah di Andalusia periode pertama dan kedua, apa perbedaannya? Kemudian yang kedua, sebutkan peninggalan-peninggalan bersejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Yang menyimak dari tadi pasti tahu. Kemudian yang ketiga, sebutkan kemajuan-kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah di Andalusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains. Yang terakhir, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Daulah Umayyah di Andalusia runtuh. Nah, ini nanti ditulis di buku tulisnya, kemudian dikirim ke KI 4. Oke, ibu tunggu. Terima kasih kerjasamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.